Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ang Rayu, dan di sini saya sebagai produser dari Karun Sadulur. Dan pada malam ini kita ada suatu acara ya, tentang kolaborasi ya bersama channel siapa? Gagas Agasta. Oh, Gagas Agasta. Itu kontennya yang membahas apa? Saya kebetulan kontennya sama dengan Karun Sadulur, cuman beda jenis. Kalau saya lebih ke cerita dari pengalaman pribadi teman-teman gitu. Berarti cerita ya? Iya, cerita. Ya mungkin kita akan ngobrol-ngobrol ya, sama dengan channel Gagas Agasta ya. Betul. Sekaligus membahas juga channelnya Karun Sadulur, begitu juga dengan padepokannya, begitu ya. Iya. Ya, daripada penasaran, kita akan langsung saja ya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, selamat malam. Pada malam ini kita bersama tim Karun Sadulur, yang mana pada malam ini bisa berkumpul dan silaturahmi. Alhamdulillah bisa tercapai juga waktu yang ditentukan ya, Kang. Iya. Tadi kita sudah opening bersama dengan Kang Aang selaku ketua ya, Kang, dari Karun Sadulur. Silakan, Kang, awal mula kita perkenalan dulu, dari ujung dulu mungkin diperkenalkan dari tim Karun Sadulur. Nama saya Kang Ahmad. Nama saya Kang Gopan. Nama saya Kang Budi Arya. Ya, saya sendiri Kang Rijal. Nama saya Alif Dagustian. Dan saya pribadi Kang Kus. Ya, Ageng Prayogo. Saya Sisil. Nah, itu ya perkenalan dari setiap anggota, dan ternyata di sini ada pemandangan yang berbeda ya, Kang. Jelas. Yang biasanya kalau misalkan tim penelusuran itu kan kebanyakan anak muda, orang tua ya, Kang. Dan di sini ada satu anak kecil nih. Siapa nih? Silakan. Kenapa bisa ada anak kecil nih? Gimana, Kang? Jadi awal mulanya gini ya, Kang. Soalnya kan yang namanya anak kecil dalam pandangan orang awam itu kan rawan ya. Iya. Emang sih dulu banyak yang bilang, lah kok anak kecil dibawa ke lokasi syuting kan? Emang dia tuh bisa apa? Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang gitu. Jadi istilahnya gini, mereka kan belum tahu gitu kan. Istilahnya buat apa namanya, Kang? Kan belum ada di channel itu anak kecil ya, Kang. Iya. Kita bawa nih, berhubung Teh Sisil nih udah dari bawah lahir kan, dia bisa. Jadi kami sendiri pribadi dari Karun Sadulur dibawalah Teh Sisil gitu. Jadi sampai sekarang Teh Sisil ngikut terus. Berarti memang dari kecilnya punya kemampuan tersebut ya. Iya. Oke. Kelas berapa ini, Kang, kalau boleh tahu? Kelas berapa? Kelas 4 Kelas 4 SD. Nah, ini baru kelas 4 SD ya. Jadi uniknya SD mana, Teh? SD Beber. SD sini ya, dekat sini. Beberapa. Oke, rekan-rekan langsung aja ke intinya mungkin. Jadi silakan yang mau menjelaskan dari tim Karun Sadulur bagaimana awal channel ini berdiri gitu. Ya, untuk penjelasan mungkin saya akan lempar ke saudara Kang Ang pribadi ya, selaku ketua dari tim Karun Sadulur. Mungkin Kang Ang sendiri. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal channel berdiri itu ya memang saya mempunyai keinginan ya dari sejak dulu juga tuh, pas ada channel lain lah gitu yang baru kok ini ada konten horor gitu ya. Jadi saya itu tertarik, tapi kemampuan saya memang kurang gitu dari segi kebatinan lah. Betul. Intinya ya. Pas awal itu merintis itu 3 bulan yang lalu gitu, itu cuma ada 3 kru lah, tapi nama channelnya itu bukan Karun Sadulur, Kang, tapi namanya Bintang RTP Production gitu. Jadi upload video campuran lah gitu, ada vlog, ada segala macam ya. Tapi sampai ke sini kita diajak gabung lah oleh seseorang ya. Ya memang seseorang tersebut sekarang sudah nggak ada lah gitu. Jadi saya itu ketemu lah dengan sama Kang Kus, sama Ki Ageng ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang channel bisa berdiri gitu. Dan ditambah lagi kita menambahkan beberapa mediator lah gitu dari pihak Karayunan ya, Kang. Iya. Dari Karayunan ada Kang Alif, Kang Rizky, Kang Aji ya kan.
Ya segitu juga alhamdulillah Karun Sadulur terasa terbantu ya Kang. Iya. Ya untuk itu mungkin dari Kang Ahmad dari mana Jatiraga ya Kang, Kang Topan, Kang Rizal dari Desa Beber. Dan untuk itu mungkin Kang Ang dari awal mula kita syuting pertama tuh, mungkin mau dijelaskan sama Kang Gagas ya Kang. Yang syuting pertama tuh kita di mana kemarin? Kalau syuting pertama itu ya di Andir lah gitu. Itu gak asal masuk aja gitu, gak pernah izin gitu. Yang penting syuting aja kan, gak tahu apa-apa lah intinya. Dan di situ juga kita mempunyai alat seadanya gitu, ring light lah gitu yang bulat, sama alat itu satu kamera. Terus sampai ke sini kita mempunyai tujuan dan niat masing-masing ya Kang. Jadi ingin memajukan channel lah gitu, ingin berkualitas dengan channel-channel lain lah gitu. Ya jadi kita dari segi alat kadang patungan lah gitu. Jadi awalnya kita merakit dengan lampu kayak apa ya, rakitan ya LED, terus sama kabel lah gitu, kabel berapa meter itu pakai bambu lah, bayang ya pakai bambu gitu. Berarti Dan pas masih awal berdiri gitu ya? iya pas awal berdiri, pas itu alhamdulillah pas dimana kita mulai dikenal oleh masyarakat Batu Ruyuk. Ya. Balida. Batu Ruyuk sama Balida. Oh, iya. Balida. Ya di sebelah situlah kita mempunyai semangat yang tinggi lah gitu, mulai dikenal oleh masyarakat Majalengka khususnya. Dan kita alhamdulillah alat sampai sekarang udah lengkap lah sebetulnya Kang. Iya, alhamdulillah. Dan mungkin ada lagi yang mau disampaikan Kang? Ada pribadi saya mungkin dari Kang Gagas saya akan bertanya ya Kang. Dari pertama terbentuknya channel Kang Gagas tuh gimana sih Kang? Channel apa namanya? Kalau saya channelnya Podcast Misteri. Podcast Misteri. Nah, soal Podcast Misteri itu dari Kang Gagas ya. Awal mulanya terbentuk channel Kang Gagas sampai sekarang berdirinya channel Kang Gagas tuh intinya yang paling berkesan tuh dari Kang Gagas pribadi tuh yang seperti apa sih? Kalau saya karena memang awalnya melihat-lihat channel lain gitu ya Kang, jadi memang terinspirasi. Kemudian saya ngupload video tuh asal-asal aja, awalnya asal-asal, tapi makin sini kok ada ide gitu, bikin aja podcast misteri gitu. Jadi emang suatu hal yang paling gampang ya podcast misteri kan, ketika kita tinggal minta cerita ke teman kita, punya nggak pengalaman gitu kan. Akhirnya mereka punya, ya udah kita syuting ala kadarnya aja gitu, langsung upload. Pengalaman paling berkesannya sih ya kalau dengar cerita-cerita yang memang di situ tempatnya serem atau pengalaman ke narasumber pribadi. Berarti rasa pengen tahu Kang Gagas tuh buat mencari hal-hal misteri tuh begitu lekat ya? Begitu. Cuman ya memang masih ada rasa takut sih Kang. Iya. Pasti ada rasa takut karena ya manusiawi ya Kang. Jelas. Jadi intinya mungkin apa ya namanya, saling mencari atau penelusuran jejak-jejak misteri lah intinya kan di situ ya Kang. Betul. Ya mungkin dari Kang Gagas itu ada satu lagi ya Kang. Awal terbentuknya channel Kang Gagas tuh dari tahun berapa sih Kang? Dari kalau awal terbentuk saya bikin dari 2017, cuman baru menekuni di mistis atau horor itu baru bulan Agustus kemarin. Jadi baru sebentar lah. Ya saya pribadi dari tim channel Karun Sadulur, semoga channel Kang Gagas cepet naik atau gimana ya, lancar ya Kang. Mungkin dari Kang Gagas ada yang mau ditanyain sama kru-kru kami di sini? Iya, lanjut ya Kang. Iya. Tapi sebelum lanjut Kang, kita dengar pesan-pesan yang berikut ini. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Karun Sadulur dan channel Gagas Agasta tentunya ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa awal channel ini berdiri. Kemudian mau nanya lagi nih Kang, ide awal channel ini berdiri bagaimana? Mungkin dari
awal padepokan, kemudian ada ide, kenapa nggak bikin YouTube aja nih, gimana tuh Kang? Bisa dijelaskan? Untuk dari awal mungkin saya pribadi kan kemarin ikut ya. Tujuan saya ngikut Karun Sadulur. Saya pribadi ya. Saya ikut Karun Sadulur kan istilahnya kita berhadapan dengan sosok makhluk astral gitu. Betul. Pasti disitulah ada resiko maupun atau gimana ya, istilahnya yang mau kita hadapi itu pasti ada lah. Dan di situ saya memberanikan diri pribadi. Dan untuk ide awal mungkin dari Kang Aang selaku ketua ya, beliau pasti tahu lah intinya. Mungkin Kang Aang bisa menjelaskan. Ya jadi ide awal itu ya memang kita itu bikin YouTube sekedar hobi lah Kang, gitu, mencari pengalaman. Berarti sama dengan saya juga. Ya, yang kedua itu ada faktor ekonomi tuh kita, daripada kita nganggur lah di rumah gitu, gak dapat apa-apa lah intinya. Dan kita juga ingin membanggakan kedua orang tua ya mungkin. Semuanya samalah yang berjuang di YouTube juga pasti ada tujuan ke situ ya Kang. Iya, jelas. Ya jadi ide awalnya itu mengembangkan ide pikiran lah gitu. Kita mencari pengalaman lah gitu tentang kekeluargaan, kekompakan lah gitu. Oke, itu berarti ide awal dan awal berdiri channel ya. Kemudian saya pengen tahu nih Kang, jumlah kru pada saat syuting itu ada berapa dan bagian-bagiannya apa saja, silakan. Jadi pada saat awal itu memang kita hanya berjumlah 3 orang lah Kang gitu, dan alhamdulillah sampai ke sini kita semakin berkembang, semakin juga banyak lah gitu kru kita ya. Sampai sekarang alhamdulillah gitu ada sekitar 20-an kurang lebihnya segitulah gitu. Ada dari lighting, kamera, sama Keamanan. Iya, keamanan ada 4 host dan 4 mediator atau lebih ya kalau nggak salah. Dan ini juga sih di bawah penanggung jawab Ki Ageng Prayogo ya, sebagai iyalah gitu yang bertanggung jawab atas penuhnya channel ini gitu. Oke. Tadi yang dimaksud dengan keamanan itu maksudnya gimana Kang? Ya kan kalau kita lagi apa? Lokasi syuting ya? Iya, lokasi Nah, di situ kan mediator tuh lagi ugal-ugalnya kan. Otomatis kan para penonton tuh pada pengen tahu kan reaksi yang kesurupan tuh kayak gimana. Otomatis mereka tuh kesini lah kesana, jadi nggak teratur gitu. Pada pengen maju ya Kang. Ya, Pas waktu di mana tuh? Yang di Balida, tahu? Balida. Yang di Buyut apa namanya? Buyut Santri. Buyut Santri sama Buyut Niranda Kasih ya. Iya. Oh, kalau di situ wow, pasti ramai di situ. Sampai kamera pun kameramennya Kang Farid. Iya. Sampai pokoknya ambiar lah waktu di situ. Tapi alhamdulillah disambut dengan baik sama desa Balida ya Kang. Ya, Balida. Untuk warga desa Balida mungkin terima kasih atas Partisipasi. menyambut kedatangan kami dan partisipasinya. Jadi dibentuknya suatu keamanan itu lebih penting ya. Jadi untuk mengendalikan sama kefokusan yang di belakang layar seperti kameramen itu perlu ini kan itu difokuskan supaya tidak terjadi Kerusuhan. Iya, kayak gitu. Bisa dikenalkan Kang, mediatornya siapa? Kalau Kemudian penanggung jawab, silakan. ya kalau penanggung jawab ini ada siapa? Ki Ageng. Nah, saya pribadi Ageng Prayogo. Selamat siap lah. Kemudian mediator Kang? Kalau mediator ada siapa? Boleh dikenalkan mediator? Ya, saya pribadi nama saya Alif Agustian, Asalnya apa? asal dari Karayunan. Karayunan madep. Ya, saya sendiri Kang Rijal, asal dari Desa Beber. Ya, gitu. Dan saya sendiri Kang Ahmad dari Desa Jatiraga, Jati 7, perbatasan Majalengka Indramayu. Berarti paling ujung ya? Paling ujung. Dari sebelah sana Kang Kopan dari Beber. Ambiar. Dan di sini juga ada 4 host ya, Kang. Iya. Ada 4 host. Ada Kang Kus, Kang Ahmad juga sebagai host, saya sendiri sama Kang Aji. Arya. Ya, Kang Arya. Kang Aji. Dan Kang Arya itu memang baru lah di sini, tapi ya memang semangatnya yang bagus itu lah. Wah, kalau Kang Arya jangan dibilang Kang.
Jadi kita kedatangan istilahnya yang istimewa tuh pasti hadir. Saya juga baru loh. Oh, iya. baru kemarin. Rasanya menjadi mediator itu gimana? Ya, saya pribadi menjadi mediator nggak inget apa-apa lah gitu, di bawah kesadaran. Di bawah kesadaran. Tapi memang awalnya punya basic seperti itu atau enggak gitu? Enggak Atau sih. emang belajar? Emang awal-awal pertama dimasukin tuh gak niat emang, Oh enggak nih. gak niat. Tapi ya mencoba gitulah. Ya jadi sadar-sadar tuh udah blok kayak gitu, udah kotor gitu. Udah kotor jadi gak sadar lah gitu. Iya. Awalnya nyoba gitu. Ya di sini juga kita ada apa ya, suatu ajang istimewa lah gitu, kedatangan ada Tesisil juga ya, Iya. masih anak kecil gitu, jadi pandangan masyarakat itu ke tim Karunsa dulu itu semakin apa ya, meningkat lah gitu. Jadi tidak tahu kedepannya kalau nggak ada anak kecil itu mungkin kayak gimana lah konsepnya ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang juga kita dari segi kualitas mungkin udah bisa lah bertanding dengan channel-channel lain lah gitu ya, tapi cuma kalah di angka doang gitu Iya. Karena mungkin baru berkembang juga ya, ya, baru berkembang. baru mengawali gitu. Kemudian respon dari warga nih Kang, kalau misalkan kita mengunjungi suatu daerah, kemudian pasti kan awalnya izin dulu, kemudian warga-warga itu responnya gimana Kang? Nah, untuk warga sendiri ya, kan kita kalau mau izin ke suatu tempat kan, kita nyediain apa namanya, yang namanya tuh Surat perizinan. surat perizinan. Ya alhamdulillah, setiap kali kita minta izin selalu dikasih, maupun dari sebelah mana tuh Kang? Waktu kemarin tuh Burjo. Brujul. Ya, waktu di Brujul kemarin ya kan, baru itu. Untuk di apa namanya, di daerah mana Kang kemarin? Jatiraga, terus di mana lagi? Tanjingkiran, banyak ya Kang. Jadi semenjak adanya kertas perizinan tuh, jadi semakin mudah kita untuk bisa syuting di suatu tempat tuh Kang. Dan juga antusias warga ya, rasa ingin tahunya, rasa menyambutnya gitu dengan baik Ya. kan, istilahnya bahkan disambut dengan, kalau istilahnya bahasanya ya antusias lah, meriah lah. Ramah pula ya. Ramah ya, sampai-sampai kadang-kadang kita di lokasi syuting, waktu syuting itu kadang-kadang susah ya. Susahnya istilahnya sama yang warga sama yang lagi syuting tuh kadang-kadang susah lah. Saking banyaknya kadang. Antusias warga itu kan banyak nih Kang ya, jadi banyak yang nonton gitu kan, terus mendukung acara. Kalau misalkan di zaman sekarang nih kan, yang sedang lagi ada pandemi corona, itu bagaimana Kang syutingnya? Apakah terganggu atau memang tetap dilanjutkan? Jadi untuk masalah keganggu sih kita memang khawatir ya, takut terjadi dibubarkan lah gitu, takut ada apa-apa ya. Kita berusaha lah gitu untuk membuat sebuah konten itu dari mulai segi latihan, dari segi mengisi konten lah intinya, podcast gitu kayak gimana lah Iya. intinya, yang penting kita tetap berkarya gitu. Tujuan pembuatan channel selain dari segi ekonomi mungkin Iya. ada lagi? Ya, intinya buat membanggakan desa kami pribadi ya. Ya. Desa kami istilahnya apa ya, kan pribadi saya, untuk membanggakan keluarga saya. Yang kedua buat desa saya pribadi, desa Beber tentunya. Ya mungkin dari Kang Alif buat membanggakan desa atau membanggakan kedua orang tua juga, pastinya itu ya Kang. Intinya kita tuh berkarya tuh buat membanggakan istilahnya semua orang ya Kang. Ya semua. Istilahnya apa ya, ya begitu rumit lah buat dijelaskan. Intinya saya nggak pandai berbicara sebenarnya Kang. Untuk pribadi ya, Kata-kata. iya benar. Jadi intinya buat membanggakan semuanya lah itu. Ya. Kalau dari Kang Ang sendiri? Ya kalau kita sih memang tujuan kita itu ingin apa, mengangkat sebuah kota ya, Majalengka lah gitu, ke luar kota gitu, dengan segi kita membuat konten yang apa, jadi tontonan atau hiburan masyarakat lah gitu,
dari segi misteri gitu. Betul. Ya karena banyak di luar sana youtuber Majalengka tuh kayak vlog, kayak film pendek itu udah banyak gitu, tapi di channel misteri ini memang sangat sedikit lah. Tapi sampai saat ini kita udah ketemu dengan beberapa youtuber terkenal lah Majalengka gitu. Gitu. Tadi kan kita membahas tentang dunia YouTube ya kan, jadi awal channel Karuhun Sadulur berdiri. Sekarang kita mungkin masuk kepada Padepokan Karuhun Sadulur ya namanya. Bukan Ki Ageng Prayogo ya. Oh, Padepokan Ki Ageng Prayogo. Yang